Aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan." Sahih Bukhari nomor 1. Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerencing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku. Lalu aku dapat memahami apa yang diucapkannya." Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, dan saat wahyu terputus dari beliau, dahi beliau mengucurkan keringat." Sahih Bukhari nomor 2. Aisyah ibu kaum mukminin, bahwasanya ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang nyata dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi untuk menyendiri. Lalu beliau pun menyendiri di Gua Hiro dan bertahanuts di dalamnya, yaitu ibadah di malam hari selang beberapa waktu sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Beberapa waktu setelahnya, beliau menemui Khadijah lagi untuk mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datanglah suatu yang hak kepada beliau saat berada di Gua Hiro. Malaikat mendatanginya seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Nabi menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat hingga aku tak berdaya kemudian melepaskanku dan kembali berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya lalu melepaskanku dan kembali berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya. Lalu melepaskanku seraya berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah." Kemudian Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. "Aku sangat mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, seorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran." Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Ia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warakah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh ponakanmu ini." Warakah berkata, "Wahai ponakanku, apa yang tengah engkau alami?" Maka Rasulullah menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warakah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah bertanya, "Apakah aku akan diusir oleh mereka?" Warakah menjawab, "Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa ini kecuali akan dimusuhi. Seandainya jika aku masih ada saat kejadian itu nanti, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku." Tak lama kemudian, Warakah meninggal dunia. Sementara wahyu terputus selang beberapa waktu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdillah al-Ansari bertutur mengenai masa kesenggangan turunnya wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah ceritakan, "Ketika aku sedang berjalan,
Aku mendengar suara dari langit. Lalu aku memandang ke arahnya dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro. Ia sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang. Dan berkata, selimuti aku. Selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Wahai orang yang berselimut, bergegaslah dan berilah peringatan, sampai firman Allah dan berhala-berhala itu, tinggalkanlah. Ubaidullah bin Abdillah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya. Sesungguhnya Jibril alaihissalam kerap kali menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihissalam mengkaji Al-Quran bersamanya. Sungguh Rasulullah jauh lebih bermurah hati daripada angin yang berembus. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari As-Suri. Telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya, yang saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarga dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya, katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku niscaya aku berdusta kepadanya. Abu Sufyan berkata, maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya, nabi adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Aku jawab, dia adalah dari keturunan baik-baik bangsawan. Tanyanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Aku jawab, tidak ada. Tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Jawabku, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku jawab, bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku jawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Aku jawab, tidak pernah. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab, tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab, iya. Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, perang antara kami dan dia selalu bersaing. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku jawab, dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Petik 1. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, menjaga diri dari perbuatan buruk baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan menyambung silaturahim. Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga Rasul itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya. Kamu jawab tidak.
Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja, maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya. Kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami. Kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah bertambah pengikutnya atau berkurang. Kamu menjawabnya bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya. Kamu menjawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah dia pernah berlaku curang. Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga sudah bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian. Kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, menjaga diri dari perbuatan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya pasti aku akan basuh kedua kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah yang dibawa oleh dia untuk para penguasa negeri Basrah. Maka diberikannya surat itu kepada Heraklius. Maka dibacanya dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kamu. Maka kamu akan selamat. Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu. Dan, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidaklah kita sembah kecuali Allah semata dan tidaklah kita persekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rab selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk-pikuk dan suara-suara ribut, sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar, sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kabsyah. Heraklius mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya. Sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dan adalah Ibnu An-Nazur, seorang pembesar Ilya, dan Heraklius adalah seorang uskup agama Nasrani. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah, berkata sebagian komandan perangnya, sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya kata Ibnu Nashur, Heraklius adalah seorang ahli perbintangan yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat raja yang berkhitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang dikhitan? Jawab para pendeta, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah
Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa. Apakah dia berkhitan ataukah tidak? Seusai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya. Dihitankah mereka ataukah tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dihitan semuanya. Heraklius berkata, inilah Raja Umat. Sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setara dengan Heraklius untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hims. Tetapi sebelum tiba di Hims, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang nabi. Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Hims. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Romawi, maukah kalian semua menginginkan kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan beriman percaya kepada kenabian Muhammad. Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud kepada Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius.